Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan tentang turunan fungsi, yaitu pada penggunaan turunan fungsinya. Penggunaan turunan fungsi. Pada penggunaan turunan fungsi ini kita akan hanya membahas fungsi naik dan fungsi turunnya. Artinya kapan dikatakan fungsi itu naik dan kapan dikatakan fungsi itu turun. Langsung saja ke syaratnya. Jika misalnya fungsinya dikatakan fungsi naik, syaratnya adalah turunan pertama dari fungsi tersebut itu lebih besar dari 0. Sebaliknya, kalau fungsinya dikatakan turun, turunan pertama dari fungsinya atau f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, langsung kita ke contoh soalnya. Pada uji kompetensi 2 yang nomor 6. Pada nomor 6, itu misalnya diketahui fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 kemudian min 9x plus 15. Di sana kata soalnya, fungsi dari fungsi yang tersebut turun pada interval gitu. Jadi intervalnya. Nah, kalimat kata kunci pada soalnya itu adalah kata turun. Jadi kalau misalnya fungsinya dikatakan turun, itu langsung kita menggunakan syaratnya, yaitu turunan pertama dari fungsinya atau f aksen x-nya kurang dari 0. Jadi kalau ini adalah fungsinya, jadi f aksennya atau turunannya seperti yang kemarin kita turunkan masing-masing. Jadi turun 3x pangkat dikurangi 1, jadi 3x pangkat 2 min. Kemudian ini 3 kali turun pangkatnya, 3 kali 2, 6x pangkat, tinggal sisa 1 tapi tidak ditulis, dikurangi turunan dari 9x, x-nya hilang, atau di sini pangkatnya 1 kurangi 1, 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. 9 kali 1, 9. Jadi turunan dari 9x yaitu 9. Nah, kemudian kata soalnya sekali lagi itu dia mengatakan turun. Jadi fungsi turun. Syaratnya langsung kita masukkan. Jadi f aksen x itu syaratnya adalah kurang dari 0. Nah, kita masukkan yang hasil turunannya tadi. Berarti 3x kuadrat min 6x min 9 kurang dari 0. Nah, kemudian lanjut. Nah, yang bentuk seperti ini mungkin kalian tidak asing melihatnya, yang dalam bentuk pangkat 2. Nah, ini ada tanda pertidaksamaan, yaitu tanda kurang dari, yang ini makanya disebut dengan pertidaksamaan kuadrat. Kalau misalnya dia pakai sama dengan, ya persamaan kuadrat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan cari nilai x-nya. Seperti biasa, kalau dalam persamaan kuadrat itu kita mencari nilai x-nya, itu kita bisa melakukan pemfaktoran. Nah, seperti halnya yang ini, 3x kuadrat min 6x min 9, ini bisa kita faktorkan. Tapi sebelum kita faktorkan, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Ada bilangan 3, koefisiennya 3, 6 sama 9. Ini semua bisa kita bagi sama-sama 3. Jadi akan menjadi x kuadrat min 2x min 3 kurang dari 0. Nah, sekarang kita temukan nilai x-nya dengan cara pemfaktoran. Kita faktorkan x. Pikirkan dua angka yang kalau dikali itu hasilnya adalah negatif 3.
atau hasilnya adalah 3. Jadi 1 dengan 3. Nah, kemudian tandanya. Kalau misalnya dijumlahkan kedua angka yang tadi ini 1 sama 3, itu akan dijumlahkan, itu hasilnya menjadi min 2. Sekali lagi, cara pemfaktoran. Pikirkan dua angka, kita akan taruh di sini dan di sini. Yang kalau dikali dua angka itu hasilnya adalah 3. Kalau ditambah dua angka ini hasilnya negatif 2. Negatif 2 berarti di sini tandanya plus, di sini tandanya minus. 1 kali min 3 negatif 3, 1 tambah min 3 yaitu min 2. Nah, jadi ketemu nilainya X-nya. X plus 1 sama dengan 0. Jadi ketemu X sama dengan negatif 1. Kemudian X min 3 sama dengan 0. Ketemu X-nya sama dengan positif 3. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini tidak berhenti sampai di sini. Kalau sudah ketemu nilai X-nya sama dengan min 1 sama X sama dengan 3, tidak selesai sampai di sini. Kenapa tidak selesai sampai di sini? Karena ini bentuknya adalah pertidaksamaan atau tandanya kurang dari. Nah, pada pertidaksamaan, kalau misalnya sudah ditemukan nilai X-nya, kita akan lakukan uji titik. Nah, cara melakukan uji titik. Nah, tadi ketemu nilai X-nya sama dengan negatif 1 dan X-nya sama dengan 3. Nah, cara melakukan uji titik. Uji titik yang dilakukan adalah pada garis bilangan. Kita buat garis bilangan, kita buatkan 2 titik. Yang pertama negatif 1, yang kedua 3. Buat angka yang lebih kecil di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya di sini misalnya kita ketemu negatif 3, berarti di sini kita taruh negatif 3. Artinya yang paling kecil yang di sebelah kiri. Nah, kemudian kita uji titiknya. Kemana arahnya ini? Apakah dia ke kanan? Apakah dia ke kiri? Ataukah ini ke kanan atau ke kiri? Cara melakukan uji titiknya, kita pilih titik sembarang atau angka sembarang. Pada garis bilangan ini ada banyak sekali angka, ada negatif 1, ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, pilih salah satu angka. Nah, cara milihnya, pilih salah satu angka yang gampang dihitung ketika misalnya kalian masukkan nanti di persamaannya yang ini atau yang ini. Mana-mana bisa. Ya. Nah, jadi kita pilih angka yang paling gampang. Angka yang paling gampang untuk dihitung yaitu angka 0. Nah, selain angka yang dipilih, misalnya angka yang gampang dihitung 0, kemudian kalian juga harus tahu posisi titiknya atau tahu posisi angkanya ini. Misalnya 0, pada garis bilangan ini, 0 ini kan letaknya antara min 1 dan 3. Berarti anggap saja di tengah-tengah sini tempatnya. Kalau di sebelah kanannya 3 kan ada banyak, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Di sebelah kirinya min 1 ada min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, pilih angka yang gampang dihitung, boleh berapa saja, dan tahu posisinya. Nah, kemudian setelah itu, kita masukkan ke pertidaksamaannya yang tadi. Yang X kuadrat, min 2X, min 3, kurang dari 0. Nah, tinggal kita ganti X-nya dengan 0. Ganti 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3 kurang dari 0. 0 kuadrat 0, 2 kali 0. 0 kurangi 3, min 3 yaitu min 3. Min 3 kurang dari 0. Perhatikan pernyataannya. Min 3 kurang dari 0. Pernyataannya apakah benar atau salah? Min 3 kurang dari 0. Pernyataannya benar. Artinya kata benar ini, karena pernyataannya benar, maka ketika kita pilih tadi bilangan 0, jadi karena pernyataannya benar, maka dia akan melewati daerah 0. Jadi min 1 ini kalau daerah 0 kan di kanannya, berarti yang ini ke kanan. Kalau yang ini ke kanan, yang ini pasti ke kiri. Tidak mungkin searah. Nah, jadi intervalnya ada di sini. Nah, jadi kita tulis
penyelesaiannya atau intervalnya itu kita tulis X. Kalau dia di tengah-tengah sini kita tulis tanda kurang dari. Jadi intervalnya dari soal yang ini dikatakan turun katanya tadi, itu intervalnya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 3. Itu ya. Jadi cara untuk menentukan fungsi itu naik atau turun itu tergantung dari syaratnya. Nah, yang ini soal yang ini, kalau misalnya tadi itu ditanyakan adalah interval dari ketika fungsinya turun. Nah, kemudian sekarang lanjut kita ke contoh soal yang kalau misalnya soalnya dalam bentuk fungsinya naik. Seperti contoh soal pada uji kompetensi 2 yang selanjutnya nomor 7. Kalau nomor 7 itu diketahui ada fungsinya dalam bentuk gx sama dengan x pangkat 3 kemudian plus 6x pangkat 2 kemudian plus 9x. Nah, untuk soal nomor 7 di sana yang pada uji kompetensi 2 itu diketahui fungsinya dalam bentuk seperti itu. Yang ditanyakan adalah intervalnya. Tetapi ketika fungsinya dikatakan naik. Nah, cara pengerjaannya fungsi naik dan fungsi turun itu tidak ada bedanya. Dia sama persis. Nah, cuman bedanya yang kita gunakan adalah syaratnya. Kalau dia fungsinya dikatakan turun, itu turunan pertamanya kurang dari 0. Kalau yang fungsinya naik, itu adalah f aksen x-nya atau turunan pertamanya lebih besar dari 0. Jadi langkahnya sama. Nah, sekarang kita turunkan dulu yang ini. Berarti f aksen x-nya itu sama dengan, kita turunkan satu persatu. Jadi 3x pangkat 2 ditambah turun 12x pangkat 1 turunan dari 9x plus 9. Nah, ini turunannya. Karena ini fungsinya naik, sedangkan yang ditanyakan adalah intervalnya, kemudian f aksen x kita gunakan syaratnya. F aksen x lebih besar dari 0. Nah, lanjut. Lanjut. Jadi f aksen x-nya kita masukkan 3x kuadrat kemudian plus 12x plus 9 itu lebih besar dari 0. Seperti yang tadi pada soal yang sebelumnya. Ini koefisiennya 3, 12, 9 bisa kita sederhanakan. Ini karena kebetulan saja bisa disederhanakan. Kalau misalnya tidak bisa disederhanakan, jangan dipaksa. Nah, ini kemudian kita bagi sama-sama 3. Jadi ketemu x kuadrat plus 4x plus 3 lebih besar dari 0 karena fungsinya naik. Jadi seperti ini. Kemudian kita faktorkan x. Nah, pikirkan dua angka yang hasil kalinya adalah 3. Artinya dua angka yang kita pikirkan itu, yang kita pilih itu kalau dikalikan hasilnya 3. Tidak ada yang lain, yaitu 3 dengan 1 atau 1 dengan 3, mana-mana. Nah, kemudian kalau dijumlahkan kedua angka ini, itu hasilnya adalah 4. Berarti otomatis di sini tandanya positif, sini juga tandanya positif. Nah, ketemulah dia x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 1. Nah, seperti yang tadi lagi bahasanya. Kalau misalnya ini tidak selesai sampai di sini, karena ini dalam bentuk pertidaksamaan. Pertidaksamaan, misalnya tandanya dalam bentuk lebih besar dari. Nah, berarti kita harus lakukan uji titik. Kita akan masukkan kedua angka ini, min 3 dengan min 1, pada garis bilangan. Untuk uji titiknya, buat dua angkanya. Di sini angka yang paling kecil, di antara min 3 dengan min 1, berarti di sini min 3. Di sini min 1.
Nah, kita lakukan uji titik. Sama persis dengan yang tadi. Pilih angka yang paling gampang dihitung dan tahu posisi angkanya. Yaitu angka paling gampang dihitung yaitu 0. Nah, 0 di antara min 3 dengan min 1 berarti kan di tengah-tengah sini. Di kanannya min 1 ada kalau 0 berarti di sebelah kanannya kan? Di sebelah kanan min 1 ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di sebelah kirinya min 3 ada min 4, min 5 dan seterusnya. Kalau di antara min 3 min 1 yaitu ada min 2. Oke. Nah, sekarang kita masukkan 0 pada ketidaksamaannya yang ini. Atau boleh di atasnya juga. Mana-mana. Jadi kalau kita masukkan x kuadrat plus 4x plus 3 lebih besar dari 0, kita ganti x-nya dengan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 3 lebih besar dari 0. 0 kuadratnya 0 ditambah 4 kali 0, 0 ditambah 3 lebih besar dari 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 3, 3. Perhatikan pernyataannya. 3 lebih besar dari 0. Pernyataannya apakah benar atau salah? Pernyataannya adalah benar. Nah, kalau pernyataannya benar, ketika tadi kita masukkan 0, ketika kita ganti x-nya dengan 0, karena pernyataannya benar, maka dia akan melewati daerah 0. Jadi arsirannya itu akan melewati daerah 0. Nah, daerah 0 di mana di sini? Di sebelah kanannya min 1. Berarti otomatis kalau yang ini karena pernyataannya benar, berarti yang ini ke kanan. Kalau yang ini ke kanan, tidak mungkin searah, berarti yang ini harus ke kiri. Gitu. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau intervalnya itu kalau dia ke kiri tandanya kurang dari, kalau dia ke kanan tandanya lebih dari. Jadi, intervalnya adalah x-nya karena dia ke kiri maka tanda kurang. Kurang dari min 3 dan karena dia ke kanan x-nya lebih besar dari min 1. Nah, selesai sampai sini. Jadi ini adalah interval untuk fungsi naik jika adalah fungsinya dalam bentuk gx x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x. Itu dikatakan fungsi naik. Ini dia intervalnya. Gitu ya. Jadi sekian dulu untuk penggunaan turunan fungsi yang dimana untuk fungsi naik dan fungsi turunnya. Untuk lebih jelasnya, kalau misalnya ada yang kalian belum pahami, silakan tanyakan di kolom komentar atau boleh lewat e-learningnya atau boleh lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum.